Ayah ibu, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung ini mungkin memang rasanya penting sekali ya, karena merupakan pondasi dari kemampuan untuk mempelajari banyak hal lainnya. Tapi yang perlu kita ketahui, calistung itu adalah kemampuan yang sebenarnya sangat kompleks. Dalam piramida perkembangan ini, calistung berada di pucuk dan perlu didukung oleh kematangan sensorik dan motorik, keterampilan komunikasi, kemampuan untuk mengelola diri dan sosialisasi, serta tentunya adalah kemampuan untuk mempertahankan fokus. Nah, saking kompleksnya nih ayah ibu, sebenarnya di usia 6-7 tahun ketika anak mau masuk SD pun harusnya belum wajib bisa calistung. Tapi memang kenyataannya sering ada ya tuntutan seperti itu. Jadi gimana dong? Apakah harus menunggu semua keterampilan lain dikuasai dulu baru belajar calistung? Apakah nantinya nggak telat kalau seperti itu? Tenang aja ya ibu, sebenarnya boleh kok kita memberikan stimulasi sedini mungkin, bahkan sejak bayi juga boleh. Tapi jangan buru-buru, karena calistung bukan hanya tentang menghafal huruf A sampai Z atau angka 1 sampai 10. Ada keterampilan-keterampilan yang dinamakan pra membaca, pra menulis, pra berhitung. Jadi penting untuk kita tahu tahapannya sesuai dengan usia anak dan juga memperhatikan minat anak ya. Untuk keterampilan pra membaca atau keterampilan yang perlu dikuasai sebelum bisa membaca, mulai dari sesederhana punya kesadaran dan ketertarikan terhadap tulisan. Ini bisa mulai diperkenalkan sejak 1 tahun pertama, terutama dengan aktivitas membaca buku. Jadi, dengan membaca buku, anak akan mulai tahu kalau ada loh simbol-simbol tertulis yang mewakili bahasa lisan kita. Kemudian mereka mulai tertarik pegang buku, membalik halaman, dan akan berkembang lagi jadi lebih kompleks. Di usia 3-4 tahun mereka akan mulai bisa mengenali nama mereka ketika ditulis, meskipun mungkin belum bisa dibaca gitu ya. Dan bisa juga mengenali huruf-huruf alfabet, tapi belum semuanya, biasanya baru setengah di usia ini. Masih dalam keterampilan pra membaca, yang juga penting adalah pengembangan kosakata. Jadi anak perlu tahu dan paham dulu macam-macam kosakata, karena ini nantinya akan membantu mereka ketika belajar membaca. Sama seperti kita ketika belajar membaca huruf Jepang, Korea, atau Cina gitu mungkin ya, pasti rasanya akan sangat susah kalau kita tidak familiar dengan bahasa dan kata-katanya. Berikutnya adalah kesadaran terhadap bunyi. Ini mulai berkembangnya lebih belakangan lagi, biasanya baru di usia 4-5 tahun, anak mulai sadar bahwa kata-kata yang mereka dengar itu terdiri dari bunyi huruf-hurufnya. Jadi mereka bisa memisahkan, oh ini bunyi awalan huruf, ini bunyi akhirannya. Jadi mereka tahu kata-kata yang berima gitu ya, dan bisa juga memecah menjadi suku kata. Nah, di tahap ini pula, anak akhirnya mulai bisa mengasosiasikan antara bentuk huruf dan bunyi huruf. Misalnya yang bentuknya seperti segitiga, itu bunyinya A, dan sebagainya. Kalau keterampilan sebelum bisa berhitung, dari 1 tahun pertama juga ada yang mulai bisa diperkenalkan, yaitu konsep kata-katanya dulu. Jadi anak diberikan pemahaman tentang makna kata-kata yang mewakili jumlah. Misalnya lebih banyak, atau lebih besar gitu mewakili ukuran, dan sebagainya. Lalu di usia 1-2 tahun, biasanya anak akan mulai bisa berhitung 1-10 tapi baru dari hafalan. Dan ini kadang-kadang masih suka ada yang terlewat, itu nggak apa-apa gitu. Dan mereka di sini baru mulai memahami bahwa angka tuh artinya adalah jumlah gitu, mewakili kuantitas angka itu. Di usia 3-4 tahun, barulah anak mulai belajar berhitung dengan cara menunjuk. Tapi seperti yang tadi kita bahas, ini tuh bukan kemampuan yang sederhana untuk anak-anak. Ada banyak keterampilan-keterampilan kecil yang mereka harus paham dulu. Jadi mereka harus bisa berhitung secara urut, 1, 2, 3 gitu, bukan 1, 3, 2 gitu ya. Kemudian mereka harus tahu kalau angka yang terakhir disebut tadilah yang menunjukkan jumlah keseluruhan objeknya. Misalnya setelah 1, 2, 3, berarti jumlah keseluruhannya adalah 3. Mereka juga harus paham bahwa urutan penghitungan objek atau susunan objeknya itu sendiri tidak akan mengubah jumlahnya. Jadi kalau mereka mau hitungnya mulai dari bawah dulu 1, 2, 3 atau dari atas 1, 2, 3 itu kan jumlah akhirnya akan tetap 3. Atau bendanya disusunnya 2 kemudian 1, jumlah akhirnya kan tetap akan 3. Itu juga harus bisa mereka pahami. Di usia ini juga anak diharapkan untuk bisa mengenali jumlah objek dalam jumlah kecil tanpa harus menghitung. Dari 1-4 tuh dengan melihat aja mereka tahu, oh ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Dan bisa juga mulai mengenali bentuk angka untuk setiap nama angka. Jadi kalau sebelumnya mereka cuma tahu namanya, bisa menyebutkan, bisa menghitung, kalau sekarang mereka sudah bisa identifikasi bentuknya.
Sampai di usia 5 tahun, anak biasanya mulai bisa penjumlahan sederhana dengan bantuan jari, misalnya 3 ditambah 2, 3-nya di kepala, 2-nya di jari, seperti itu, dan mulai bisa mengenali angka yang lebih banyak lagi, misalnya 1 sampai 20. Nah, kalau untuk keterampilan menulis, ini sangat berkaitan dengan keterampilan motorik halus atau keterampilan untuk menggunakan otot-otot kecil di jari, tangan, sampai dengan pergelangan tangan. Tapi, salah satu fondasi dari keterampilan motorik halus tetap adalah motorik kasar. Jadi, stimulasi motorik kasar juga penting untuk persiapan belajar menulis. Misalnya melempar, menendang bola, berlari, melompat, dan sebagainya. Motorik halusnya sendiri yang penting dipersiapkan adalah kekuatan tangan dan jari-jari. Ini bisa distimulasi dengan cara misalnya meremas Play-Doh, mengambil benda-benda kecil, menggunakan pinset, pipet, kemudian belajar mengancing, menggunting, dan sebagainya. Ini nantinya akan membantu perkembangan genggaman tangan anak saat memegang pensil. Jadi anak itu nggak tiba-tiba bisa memegang pensil seperti kita, tapi awalnya mereka mungkin akan menggenggam dengan seluruh tangannya dulu, baru lama-lama bertumpu ke jari-jarinya. Lalu sebelum bisa menulis, juga anak biasanya belajar membuat goresan-goresan dulu, garis-garis sederhana, lingkaran, seperti itu, dan memahami arah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selain itu, yang juga penting sebelum belajar menulis adalah latihan koordinasi mata dengan tangan dan keterampilan visual spasial. Jadi anak perlu bisa mempersepsi objek atau gambar yang ia lihat dengan matanya, dipersepsikan secara akurat sehingga dia bisa mengambil tindakan dengan tangannya. Misalnya ketika belajar menggunting, dia lihat kertasnya ada di sini, maka dia gerakkan tangannya untuk menggunting bagian yang itu. Seperti itu. Tentunya dengan memberikan paparan ya. Jadi sama seperti kita kan tidak mungkin tertarik dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi langkah paling awal untuk menumbuhkan minat anak ya dengan memberikan stimulasinya. Tapi harus dikemas dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan level kemampuan anak. Jadi misalnya kalau bayi kita ajarkan huruf A sampai Z, mungkin mereka belum tertarik. Tapi kalau kita ajak untuk membaca buku yang gambar-gambarnya menarik, kata-katanya sederhana, kemudian kita berikan suara-suara yang lucu, mereka juga boleh pegang, boleh explore, pasti itu akan lebih menarik untuk mereka. Kalau anak belum berminat, tenang saja ayah ibu. Seperti yang tadi kita bahas, banyak hal yang lebih penting menjadi fokus dalam pembelajaran anak usia dini. Selain itu, memang anak usia dini sebaiknya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bermain. Dan definisi bermain itu adalah kegiatan yang dipilih atau berdasarkan inisiatif anak sendiri dan melibatkan interaksi antara tubuh mereka, objek di sekitarnya, simbol-simbol, dan juga orang-orang lain. Dengan cara bermain, sebenarnya anak juga belajar banyak sekali hal-hal baru secara alamiah. Dan percayalah ayah ibu, selama ayah ibu memberikan stimulasi untuk seluruh aspek perkembangan anak, itu sebenarnya juga merupakan bagian dari persiapan mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung.